Siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, bulan ini kita masuk di dalam satu seri khotbah, yaitu menjadi sukses seutuhnya dalam kacamata Allah. Ya, menjadi sukses seutuhnya di dalam kacamata Allah. Bukan kacamata manusia, sudah, tetapi kacamata Allah. Ya, dan saudara-saudara, dalam minggu ini kita akan membahas tentang sukses dalam keluarga. Tentunya saudara-saudara, keluarga Anda yang sudah berkeluarga pasti ingin sukses, betul? Ya, sukses dalam keluarga, baik itu sukses dari segi ayah, dari segi ibu maupun anak-anak. Ya, karena keluarga adalah bentuk atau kelompok masyarakat yang terkecil di dalam membentuk satu komunitas, satu masyarakat. Ya, jadi ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, saudara-saudara, tentunya saudara sekali lagi tadi saya katakan setiap keluarga pasti ingin menjadi keluarga yang sukses. Ya, sukses dalam hal apa, saudara? Sukses mungkin dalam, ya tentunya inginnya pasti sukses dalam segala hal. Ya, anak-anak tentu ingin sukses di dalam apa? Pekerjaan, dalam sekolah, kuliahnya sudah, sehingga mereka bisa lulus. Ya, yang sudah lulus pasti ingin kuliah, ya, dan mencari pekerjaan, sukses di dalam pekerjaan. Para orang tua tentu ingin sukses dalam apa, sudah? Pekerjaan dan usaha mereka. Ya, sukses dalam membesarkan anak-anak. Ya, ingin sukses dalam mengumpulkan harta. Ya, itu orang tua, sudah. Semua keluarga sekali lagi saya katakan pasti ingin sukses. Nah, keluarga yang sukses ini bisa dicapai dengan apa, sudah? Kalau mau sukses mesti dicapai ya dengan apa? Kerja keras, dengan usaha yang keras. Ya, dia nggak bisa males-malesan, sudah. Dia nggak bisa duduk-duduk aja lalu uang itu jatuh dari langit, nggak bisa, sudah. Ya, dia harus bekerja, dia harus berusaha dengan keras. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan ya, apakah betul mereka itu yang mengumpulkan harta, anak-anaknya lulus dengan baik, kuliah, ya, mencapai karir yang bagus? Apakah itu betul-betul sukses, mengalami sukses? Ternyata saudara belum tentu. Ya, kenapa belum tentu? Karena ada yang kelihatannya itu sukses mencapai hal-hal di atas, tetapi sebetulnya dia tidak mempunyai hubungan yang indah di dalam keluarga, di dalam anggota keluarga. Tidak ada kasih di dalam keluarga, meskipun tadi dikatakan dia memperoleh banyak harta. Ya, mungkin anaknya itu dikasih harta yang berlebihan, sudah. Ya, tetapi apa gunanya harta itu? Apa artinya kesuksesan itu kalau tidak diikuti dengan kesuksesan dalam hubungan keluarga? Tidak ada kasih di dalam keluarga, ya sebetulnya belum sukses betul, saudara. Ya, ya, kita dengar banyak sekali kisah orang tuanya itu sukses, hartanya banyak, sudah, ya. Tapi yang dia kerjakan apa? Dia cuma kasih itu pada anak-anaknya dan dia nggak punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Ya, sehingga ya kita tidak heran mendengar anak-anaknya jatuh dalam apa, sudah? Narkoba, ya, dalam hal-hal yang menjerumuskan dia, hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Itu hubungan tidak baik. Dan apakah ini bisa dikatakan sukses dalam keluarga itu? Meskipun tadi hartanya banyak, saudara, hartanya berlimpah. Ya, apa gunanya harta yang berlimpah itu kalau di antara saudara sendiri saling berkelahi, saudara, ya, saling iri hati. Dan yang runyam, sudah, pada akhirnya ketika orang tua mereka meninggal, ini apa, sudah? Rebutan harta warisan itu, ya. Saling menyerahkan kepada polisi, saling menuduh dan sebagainya. Apakah ini bisa dikatakan sukses, Pak? Ya, tadi saya katakan belum tentu, ya, belum tentu. Nah, tentunya saudara, kita harus melihat ukuran sukses itu menurut kacamata Allah, ya. Ukuran sukses sejati. Karena saya bilang ada ukuran atau sukses yang palsu, sudah, ya. Tapi saya ingin supaya kita mencapai sukses yang sejati.
Dan apakah sukses yang sejati itu? Sukses yang sejati adalah sukses holistik, secara utuh. Artinya saudara, sukses tubuh, ya tubuh ini soal harta ya, sukses jiwa, sukses roh, ya, itulah yang disebut sukses seutuhnya, sukses sejati yang ada di dalam keluarga. Nah, sukses tubuh itu adalah sukses dalam mengumpulkan harta, saudara. Ya, tubuh kita ini ya kerja, kumpulkan harta, itu sukses apa itu tubuh. Ya, sukses jiwa adalah sukses dalam mengendalikan pikiran, sehingga kita mempunyai mental yang sehat, karakter yang baik. Ya, hidup kita mempunyai pola hidup yang benar, nah itu sukses jiwa sudah. Ya, hubungan kita dan orang lain sehat, itu sukses jiwa. Ya, ya kalau hubungan kita dan orang lain jelek, itu enggak sukses saudara. Ya, jiwa kita enggak sukses. Tetapi juga kita harus memiliki sukses roh. Apa itu sukses roh? Adalah sukses dalam hubungannya dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita memiliki rohani yang kuat dan sehat. Dan dengan rohani yang sehat dan kuat itu saudara-saudara, kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Ya. Dan itulah sukses seutuhnya, yaitu mengalami damai sejahtera Allah. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita lihat ada banyak yang kelihatannya sukses ya dalam dunia ini. Wah, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya gede. Ya. Tetapi hubungannya dengan istrinya enggak harmonis. Hubungannya dengan anaknya tidak harmonis. Apalagi hubungannya dengan Tuhan jelek saudara, buruk. Ya, dan inilah yang saya katakan sukses yang palsu, bukan sukses yang sejati. Ya, kelihatannya aja sukses saudara, tetapi ternyata dia tidak sukses. Belum seutuhnya sukses. Nah, saudara-saudara, tentunya sekali lagi kita ingin keluarga kita menjadi sukses. Ya. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Obed Edom. Ya, ia dengan sukarela dan dengan sukacita menerima tabut Allah di dalam rumahnya. Karena itu tabut Allah yang ada di dalam rumahnya yang menggambarkan kehadiran Allah, itulah yang membuat akhirnya keluarga ini sukses, saudara. Ya, keluarga Obed Edom. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kembali ukuran sukses tadi ya, ayah yang sukses. Tadi kan saya bilang keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, jadi apa yang menjadi ukuran sukses? Ayah yang sukses itu, saudara, tadi lagi tidak hanya diukur dari suksesnya dia dalam pekerjaan atau usaha. Ya, wah dia berkompetisi dan dia dapat mencapai garis finish paling nomor 1, mungkin di pekerjaan dia the best. Ya, the best director, waduh hebat sudah, the best manager dan sebagainya ya. Ya, memang secara dunia dia dibilang sukses. Tapi sekali lagi ya, bahwa sukses tidak diukur hanya dari pekerjaan dan usaha, tidak diukur dari berapa banyak harta yang bisa ia kumpulkan untuk anak-anaknya. Ya. Ayah yang sukses sebetulnya juga diukur dari sejauh mana hubungannya dengan Allah. Ketika ia mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, maka sebetulnya itu menjadi model, ya, menjadi model untuk anak-anaknya, saudara. Ya, dan itulah yang disebut sukses seutuhnya. Ya, jadi bukan hanya hartanya, tetapi bagaimana hubungannya dengan Allah berlangsung dengan baik, dan itulah yang disebut sukses seutuhnya. Dia bisa menjadi contoh, saudara. Ayah yang sukses seutuhnya adalah ayah yang benar-benar berfungsi sebagai ayah. Ya, karena ada banyak laki-laki yang ya meskipun dia sudah menikah, dia tidak berfungsi sebagai ayah yang betul. Ya, ayah yang betul itu sudah ya, dia akan menjadi apa itu, membimbing anak-anaknya dengan baik, ya, akan merawat anak-anaknya dengan baik, membina anak-anaknya dengan baik, tidak membiarkan begitu saja. Ya, udah ini uang, pokoknya terserah lu mau apa, pokoknya jangan ganggu papa. Nah, ini bukan ayah yang sukses, sudah. Ya, dia kelihatan sukses punya harta, tapi sesungguhnya dia tidak sukses yang sejati. Jadi saudara-saudara, ayah yang sukses adalah ayah yang benar-benar berfungsi sebagai ayah. Ayah yang bisa menjadi teladan. Ya,
ayah yang mendidik. Coba kita lihat Amsal sudah ya, Amsal 29 ayatnya yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Itu saudara ya. Tetapi kalau kita enggak mendidik, wah repot saudara. Coba ayat yang ke-15. Amsal 2. Nah, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Artinya membiarkan di sini apa saudara? Enggak pernah dididik, enggak pernah dinasehati. Kalau dia salah, udah nak jangan bikin lagi ya. Tapi enggak pernah dinasehati. Ya, dia mungkin tidak pernah mengenal rotan ya. Kadang-kadang rotan juga perlu saudara ya untuk mendidik anak-anak kita. Tapi kalau kita itu mendiamkan, ya dia anak kita lihat anak kita itu berantem, ya bukannya kita jangan berantem, malah kita bilang wah hebat ya anak saya jagoan berantem ya. Wah sudah ini akan mempermalukan ibunya ya di masa ke depan. Nah, jadi saudara-saudara ya ayah yang sukses itu adalah ayah yang mendidik ya. Ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ayah yang bisa menjaga keluarganya. Ayah yang tidak menyakiti hati anaknya. Wah ini juga sudah. Coba kita lihat ya Kolose 3 ayatnya ke-21. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya secara tidak sadar kita ini banyak menjadi bapak-bapak yang menyakiti hati anak-anak kita saudara. Sehingga hatinya tawar sama kita. Ya kadang-kadang dia jadi nggak punya kasih lagi sama kita. Kenapa saudara? Gara-gara kita ini menyakiti hati anak kita saudara. Mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan kata-kata, ya, menyinggung dia, ya, sehingga tawar hatinya. Dan ini bukan ayah yang sukses saudara. Ya, ayah yang sukses dia tidak menyakiti hati anak-anaknya. Ayah yang bisa mengasihi ibu dari anak-anaknya. Ya itu saudara. Kenapa? Karena anak-anak kan melihat bapaknya itu bagaimana mengasihi ibunya. Ya, kalau tiap hari tempeleng kanan kiri, ya kelihatan anak-anak, wah ini papa nggak mengasihi ibunya, ya. Dan itu bukan ayah yang sukses, saudara. Ya. Nah, jadi ayah yang sukses juga adalah ayah yang bijaksana. Coba 1 Petrus 3, ya, ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, itu nasihat saudara. Ya, kalau mau jadi laki-laki yang sukses, ayah yang sukses, ya hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormati istrimu itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, menjadi ayah yang sukses juga adalah ayah yang takut akan Tuhan. Ya. Coba Mazmur 128 bilang begini ya. Nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah di dalam ayat ini biasanya kalau dibilang berbahagialah setiap orang itu mengarah kepada laki-laki. Ya, pada laki-laki. Jadi berbahagialah setiap orang laki-laki gitu ya maksudnya ya. Yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wah, ini keluarga yang sukses saudara. Ya. Istrinya menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anaknya menjadi seperti tunas pohon zaitun. Wah, ini menggambarkan keluarga yang sukses. Tapi apa kuncinya? Takut akan Tuhan. Ya. Coba ayat yang pertama coba kita lihat lagi ya. Berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi laki-laki di sini yang sudah menjadi ayah, Anda ingin sukses, Anda ingin menjadi ayah yang sukses, ada sukses di dalam keluargamu, maka engkau harus takut akan Tuhan. Ya. Oke, itu soal bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu atau para istri. Ibu yang sukses tidak hanya diukur dari suksesnya dia dalam mengatur ya rumah tangganya, atau mungkin dia berkarir sudah. Wah, dia bekerja mencapai hasil, mencapai pangkat yang tinggi,
sampai berkas yang mesti dikerjakannya numpuk di depan dia. Wah, ya. Sampai-sampai apa sudah? Nggak kelar di kantor, kerjaan dibawa pulang. Pulang ngerjain pekerjaan, dia lupa istri, dia lupa suami, dia lupa anak-anak, sudah, ya. Itu enggak sukses, sudah, meskipun secara lahiriah orang melihat secara karir ya, mungkin dia sukses. Tapi saya kira dia bukan sukses seutuhnya, ya. Jadi sekali lagi, ibu yang sukses tidak hanya diukur dari prestasinya, tidak diukur dalam bagaimana dia mengatur rumah tangganya, atau bagaimana dia pintar mengatur keuangannya, keuangan rumah tangganya, ya. Bagaimana dia mengatur rumahnya supaya serasi, atau bagaimana dia bisa mengatur rumah tangga anak-anaknya itu dengan baik, ya. Tetapi saudara-saudara, ibu yang mengalami sukses sejati itu juga diukur dari bagaimana suami dan anak-anak itu mengasihi dia, sudah. Kelihatan gitu kan, ya. Kalau anak-anak dan suaminya cuek-cuek juga gitu ya. Ya udah pulang bawa kerjaan, ya udah nggak ada hubungan, dia kerja sibuk sendiri, ya. Mau tidur ya nggak ada yang bilang selamat malam, good night, I love you. Ya saya kira ini bukan sukses, saudara, ya. Bukan sukses yang seutuhnya. Karena apa? Ya dia tidak dihormati dan tidak dikasihi oleh suami dan anak-anaknya, ya. Nah, banyak ibu yang kelihatannya sukses tetapi sebenarnya orang rumah itu sebel sama dia, gitu kan? Cuman aja nggak diutarakan, ya, sebel sama dia, ya. Malah ada yang berpikir, anak-anak bilang, lebih baik jangan deket-deket sama mama, dia lagi sibuk, ya. Nanti dia kalau kita ngomong sedikit dia udah marah, wah galaknya kayak kucing karong, sudah, gitu kan, ya. Jangan deket-deket. Wah ini nggak sukses, saudara. Kenapa? Hubungan sama keluarganya ini tidak baik, tidak harmonis. Dia dikatakan ibu yang tidak sukses, ya. Ya suksesnya palsu, saudara. Nah jadi saudara-saudara, untuk menjadi ibu yang sukses seutuhnya, menjadi ibu yang sukses secara holistik, ya, maka saudara-saudara dia harus menjadi ibu atau wanita yang terdapat dalam Amsal itu, saudara. Amsal 31 ya. Amsal 31 ayat 10 sampai 31, ya. Nah, coba ini agak panjang, tetapi inilah istri yang sukses. Dikatakan istri yang cakap, gitu kan? Istri yang cakap atau ibu yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi dia bukan wanita yang bangunnya jam 10 pagi, sudah. Yang nyiapin makan itu bapaknya justru, gitu kan? Itu bukan istri yang sukses, ya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya.
Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nah saudara-saudara, ini istri yang sukses seutuhnya gitu ya. Sukses yang komplit, sukses yang sejati saudara. Jadi sekali lagi para wanita itu sukses bukan diukur bagaimana dia bisa mengatur rumah tangganya dan baik, keuangan, dia bisa mengatur keuangan dengan baik, dia bisa mendidik anak-anaknya menjadi sukses dalam pelajaran. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana dia takut kepada Tuhan. Dan Amsal 31 ini mengkisahkan ya bahwa wanita yang sukses itu seperti itu sudah ya. Dia tidak tidak membuat malu suaminya, dikatakan begitu kan. Suaminya itu dikenal di pintu-pintu gerbang sebagai laki-laki yang terhormat ya. Tetapi kan kadang-kadang ada ada istri-istri itu sudah yang bikin malu suaminya sudah ya. Kelakuannya nggak bener lah, utang banyak di sana sini, ya kan? Siapa yang suruh bayar nanti? Suaminya saudara, dikejar-kejar debt collector suaminya saudara. Kan bikin malu sudah, gitu kan? Ya. Padahal yang dibeli apa? Bukan kebutuhan, tetapi keinginannya. Beda saudara. Ya. Nah jadi saudara-saudara, dialah ibu-ibu, istri-istri yang ada di sini ya, menjadi istri-istri yang sukses ya. Belajar terus ini Amsal 31 itu, baca saban hari, baca saudara ya. Maka sudah kalau kita menerapkan Amsal 31 ini, para wanita, Anda akan menjadi wanita yang sukses, ibu yang sukses ya. Jadi bapak sudah, ibu sudah, sekarang anak saudara ya. Nah bagaimana dengan anak-anak? Ya anak-anak pasti Anda ingin menjadi anak-anak yang sukses ya. Sekolahnya berhasil, kuliahnya berhasil, setelah itu cari kerja berhasil, dapat pekerjaan yang baik ya. Anda pasti ingin seperti itu ya. Anda pasti ingin sukses. Tetapi untuk menjadi sukses, nah kalau kita mengharapkan anak-anak kita sukses, maka hal itu tidak terjadi secara otomatis. Harus orang tua berperan di dalam memberikan teladan kepada anak-anak itu supaya mereka menjadi anak-anak yang sukses sudah ya. Nah, jadi jangan lupa ini peran orang tua penting di dalam suksesnya anak-anak sudah ya. Lah kalau orang tua itu memberi teladan ya, memberi teladan, karena kalau kita tahu saudara-saudara ya, teladan itu lebih powerful ketimbang banyak bicara ya. Ya, teladan itu memberikan kontribusi 80% bagi keberhasilan anak-anak daripada bicara doang. Cuman 20% itu ya. Lalu kita bilang anak-anak jangan bohong ya, gak boleh bohong ya. Tapi bapaknya itu teladannya bohong saudara, bohong kanan kiri. Ya bagaimana anaknya bisa mengikuti teladan yang baik? Bagaimana anaknya bisa sukses di kemudian hari? Karena itu yang dilihat, oh hidup itu bohong. Lalu ke depan anak-anak juga jadi tukang bohong saudara ya, teladan. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mau lihat anak-anak Anda sukses ya, Anda harus menjadi teladan. Teladan pasti ada teladan yang baik, ada teladan yang buruk. Jangan jadi teladan yang buruk saudara, jadi teladan yang baik. Ya misalkan apa saudara? Ya teladan dalam mempraktekkan firman Tuhan ya. Teladan dalam bekerja. Coba kita lihat 2 Tesalonika 3 ini ya. Teladan dalam bekerja. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ya ini Rasul Paulus sudah kasih teladan ya. Dia nggak males-males tuh, Rasul Paulus nggak males-males.
Karena dia bisa bikin tenda, dia bikin tenda. Dia jualan tenda, saudara. Ya, dengan tangannya dia dapat makan. Ya, ayah-ayah harus jadi teladan dalam bekerja. Ya, jangan kerjanya cuman ya bangun siang-siang, udah gitu cuman duduk main kartu, saudara, atau main catur aja sepanjang hari. Ngapain dia nggak kerja? Usaha kayak kerja, gitu kan? Ya, ya kalau dia nggak bisa apa namanya ya, pendidikannya tidak cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang ya tingkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Toh dia masih bisa bekerja, saudara, ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya. Jadi saudara-saudara, ya ini buat ayah-ayah, buat ibu-ibu, ya. Jadi teladan dalam bekerja, ya, teladan dalam berbuat baik. Nah, ini juga penting, saudara. Titus 2 ayat 7 bilang, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, jadi teladan dalam berbuat baik, nolong orang gitu loh, ya. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi teladan lebih powerful ya daripada atau ketimbang banyak bicara. Kalau Anda mau lihat anak-anak Anda sukses, jadi teladan yang baik dalam rumah tanggamu. Nah, itu dari sudut pandang orang tua ya pada anak-anak. Lalu dari sudut pandang anak-anak sendiri bagaimana? Ya, anak-anak, Anda akan berhasil jika kamu tidak melupakan ajaran dan didikan orang tuamu, ya. Ya, jangan lupakan itu, ya. Ambil yang pantas kamu simpan dalam hati dan ingatanmu. Ya, karena sudah begini ya. Nasihat dan apa itu? Ajaran orang tua itu kadang-kadang melenceng juga. Kalau dia nggak kenal Tuhan, ya, ajarannya bisa melenceng, Saudara. Bisa macam-macam, ya. Nah, jadi anak-anak tangkap ajaran yang baik, simpan dalam hatimu, ya, dan itulah yang akan mempengaruhi di dalam memorimu itu juga, ya. Untuk apa, saudara? Untuk anak ini akan terus mengingat apa yang baik yang harus dilakukan, ya. Amsal 3 ayat 1 bilang begini, saudara. Ya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Anak-anak, siapa yang gak mau sukses? Siapa yang gak mau sejahtera? Siapa yang gak mau lanjut usia? Oh, pasti mau, ya. Tapi lihat ayat satunya. Apa ayat satunya itu tadi bilang? Coba ayat satunya, janganlah engkau melupakan, ya itu, jangan melupakan ajaran daripada orang tuamu, ya. Jadi ingat terus, simpan dalam hatimu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, ajar mereka itu, anak-anak itu untuk selalu mengingat, ya. Coba kita lihat di Amsal 1 ayat 6 sampai 9 itu. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Ya, ini kan ibarat ya, apa perumpamannya ya. Karangan bunga yang indah bagi kepala dan kalung bagi lehermu itu merupakan satu tanda bahwa anak ini mengalami satu hal yang enak ya, mengalami hal yang apa ini, yang menyejukkan dia, mengalami hal berkat dalam hidupnya ya. Tetapi sekali lagi, apa yang menyebabkan dia mengalami berkat itu, saudara? Jangan melupakan ajaran ibumu, jangan melupakan didikan ayahmu. Itu, saudara, ya. Jadi ini banyak anak-anak muda sini kalau mau sukses ya, dengar mereka.
dengar orang tuamu. Ingat-ingat apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Hormati mereka, maka engkau akan menjadi anak yang sukses. Ya. Dan sekali lagi Anda harus memelihara kasih dan kesetiaan baik kepada Allah, orang tuamu, dan sesamamu. Dalam Amsal 3 ayat 3-4. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan serta manusia. Mau nggak dapat penghargaan dari manusia? Oh mau saudara ya, penghargaan. Oh dapat pengakuan. Ini the best karyawan nih, karyawan terbaik. Oh mau saudara ya. Tetapi jangan lupa saudara ya, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, untuk ayah jelas, ya, untuk ibu jelas, untuk anak-anak jelas. Kalau kita mau sukses, kuncinya apa saudara? Lakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan, ya. Dan itulah yang akan membuat kita sukses. Kehadiran Allah dalam rumah tangga kita itu membuat kita sukses, ya. Membuat adanya berkat di dalam rumah tangga kita. Sekali lagi saudara-saudara, ya. Ya ini coba gambar ini udah belum tadi ya? Ya ini tampilkan gambar itu sudah ya. Kita kan pengen anak kita dengar kita sudah, jangan tutup telinga ya. Dan anak jangan tutup telinga pada orang tuamu ya. Nah saudara-saudara, tadi saya katakan Obed Edom ya. Coba klik lagi Obed Edom ya. Bagaimana sukses sejati itu bisa ada dalam keluargamu? Coba kita baca ini 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ya. Jadi saudara-saudara, tadi udah jelas sukses sejati kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ditambah apa saudara, kehadiran Tuhan di dalam rumah kita. Ya. Obed Edom, ya dia terima sudah dengan sukacita itu tabut Allah. Karena waktu itu tabut Allah itu mau terguling, ya lalu Usia itu pegang tabut Allah dan Tuhan marah, lalu mati dia. Lalu Raja Daud ini takut, wah ini takut jangan dibawa ke Yerusalem dulu, taruh dititipinlah di mana, di rumah siapa. Ya Obed Edom ini sukacita sudah, terima tabut Tuhan itu. Udah deh, masukin aja di rumah saya. Ya dengan sukacita menyambut tabut Edom. Menyambut tabut Allah yang merupakan gambaran kehadiran Allah itu ya. Sehingga kalau Allah hadir dan kita lihat sudah dalam ayat ini Allah hadir di dalam rumah Obed Edom, lalu apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed Edom dan seluruh isi rumahnya itu ya. Ini kan ada kesuksesan dalam rumah tangga saudara ya. Nah jadi saudara-saudara sekali lagi, marilah kita meraih sukses dalam rumah tangga kita itu. Ya. Ayah yang sukses, ibu yang sukses, anak-anak yang sukses. Ya. Hadirkan Allah dalam rumah tanggamu. Dan takut kepada Tuhan. Ya, itu juga salah satu kunci keluarga kita menjadi sukses. Bukan sukses yang palsu, tetapi sukses yang sejati. Sukses yang holistik, sukses yang seutuhnya. Dan kalau Allah hadir, maka sukses yang seutuhnya itu akan terjadi dalam rumah tangga kita. Selamat menikmati sukses sejati. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan dan ada satu lagu saudara-saudara yang merupakan impian dari seluruh keluarga saudara. Ya. Kita ingin semua keluarga kita melayani Tuhan. Ya. Kita ingin kita, anak-anak kita semuanya melayani Tuhan. Dan tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita atau Tuhan datang kembali. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati
berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus.